Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa kembali bersama saya bersama Roy Otomotif. Nah, di video kali ini ya teman-teman, garapan sepeda motor saya adalah Supra 125 Karbu. Kendala Supra 125 ini adalah di bagian mesin yang mengalami bocor. Ini ya, olinya bocor di bagian tutup klep ya, ini mengalami kebocoran sampai bawah. Dan kemudian mesin ini bersuara kasar apabila mesin ini waktu buat jalan atau setelah mesin panas, itu mengalami suara keracak-keracak. Tetapi kadangkala suara ini tidak hilang ya, tidak bersuara, nanti datang lagi gitu penyakitnya. Dan di bagian mesin juga mengalami suara gledek gitu. Oke, kita coba cek, kita dengarkan sama-sama apakah yang menjadi masalah mesin ini menimbulkan suara kerocak-kerocak dan gledek-gledek. Ini bisa didengar. Oke, saya gas. Mesin ini suara kasar ya, suaranya tidak bisa halus dan suara gledek-gledek. Saya coba masukkan pada gigi. Nah, saya hentikan pada roda belakang. Ini masih bersuara gledek-gledek. Ya. Ini menandakan adalah getaran pada bandul ya, yaitu posisi laker yang oblak sehingga putaran bandul itu tidak stabil, goyang ya, goyang sehingga menimbulkan suara gledek. Dan yang menimbulkan suara kasar pada kemeracak ini semua itu adalah di bagian pada noken as dan timlar. Itu suaranya ramai sekali ya, gitu. Oke, lebih jelasnya lagi kita bongkar saja di bagian kop burung dan pistonnya, nanti kita keluarkan dan kita lihat sama-sama bagian mana yang mengalami kerusakan pada mesin Honda 125 ini ya. Oke, saya bongkar dulu nanti biar teman-teman semua lebih jelas dan lebih memahami apabila mengalami kendala atau kondisi yang semacam ini, bisa memahami dan bisa diteliti sendiri. Oke. Nah, di sini sebenarnya motor ini belum ngebul ya, teman-teman. Masih oke. Tapi motor ini penyakitnya cuman kasar pada suara mesin. Dan mari ya kita lihat di bagian timlar dan noken as. Apakah timlar dan noken as ini mengalami kondisi tatu atau masih bagus?
teman-teman perlu kita waspadai dan kita teliti apabila mengeluarkan pada noken as atau timlar. Kita harus mencopot di bagian bautnya ini karena ini adalah alat untuk menghentikan dekompresi. Apabila kita tidak mencopot bagian ini, bila mengalami kondisi kerusakan, maka dekompresi nanti akan ikut berputar terus dan sehingga mengakibatkan motor ini tidak bisa berjalan atau digas ya. Itu makanya kita harus hati-hati dan waspada untuk mencopot pada noken as Supra 125, Karisma itu juga sama. Oke, kita buka dulu di bagian ini biar lebih tahu dan jelas. Nih lubang sini ya, di dalam sini ya teman-teman, kita keluarkan. Nah seperti ini alatnya. Makanya kita harus hati-hati apabila ini patah ya, nanti dekompresinya akan ikut berputar. Oke, kita singkirkan. Kemudian kita mencopot di bagian ini baut. Ini adalah timlarnya. Ini noken asnya juga masih tidak bermasalah ya, dan ini bisa dikatakan dekompresinya seperti ini. Itu alat tadi, yang alat kecil tadi gunanya untuk menghentikan ini. Dan kita lihat di bagian pucuk klep. Di sini aman-aman saja, tidak mengalami tato. Yang satu juga aman ya, tidak mengalami tato juga. Oke, ini tidak menjadi kendala di sini ya teman-teman. Hasilnya itu tidak ada permasalahan di bagian noken as, timlar bagus semua, tidak ada permasalahan. Nah kalau mengalami kondisi yang semacam tadi, suaranya bisa dikatakan kasar ya, krocak, ada kadangkala menimbulkan suara krocak-krocak. Di sini saya juga mau melihat olinya, apakah olinya masih ada atau tidak gitu ya, karena oli itu sangat penting sekali buat pelumasan. Kalau olinya tinggal sedikit atau habis, maka motor ini tidak akan bisa halus. Iya teman-teman, bisa dilihat kondisi olinya tinggal sedikit. Nah ini seperti ini. Nah inilah akibat untuk mengabaikan pada oli yang mau ganti tidak cepat diganti ya, semacam ini ya. Yang penting motor bisa jalan, oke, tarik, oli tidak dikontrol sehingga mengakibatkan kerusakan pada mesin ya, semacam ini. Oke,
Dan di sini saya mau melihat di bagian piston, kita lepas semua dan kita ganti semua perpang-perpangnya nanti. Karena oli yang sudah hampir habis, sangat penting untuk mengetahui di bagian kondisi piston. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini adalah pistonnya. Ini mengalami terbakar semua, ini menghitam semua, ini kerak-kerak di sini. Karena motor ini biasanya sering kehabisan oli ya teman-teman, sehingga mengakibatkan piston ini terbakar seperti ini. Nah, kondisi yang semacam ini kita adakan penggantian, tetapi lebih baik dulu ya, lebih baik dulu kita berunding sama pemilik, karena pemilik motor ini belum mengizinkan atau belum memerintahkan diadakan penggantian. Nah, di sini saya mau berunding dengan pemiliknya. Yang penting penyakit sepeda motor ini sudah kita lihat ya, penyakitnya di sini. Karena motor ini bisa menimbulkan suara kasar, yaitu pertama oli sering habis, posisi piston mengalami kerusakan seperti ini ya, dan kondisi bocor semua. Oke, kita menunggu pemilik sepeda motor ini, nanti kita lanjut kembali. Oke ya teman-teman, Supra 125 ini sudah jadi ya. Koburnya sudah saya pasang semua, kita tinggal pengetesan apakah suaranya sudah halus atau masih bersuara krocak-krocak setelah penggantian piston dan penyekuran klep ya, dan penggantian spare part semua. Oke, kita coba cek. Kita gas sedikit. Nah, di sini ada suara, masih ada suara gledek-gledek ya. Karena apa? Karena suara gledek-gledek ini itu suara bandul. Di bagian laker bandulnya itu oblak, sehingga posisi putaran mesin menjadi goyah ya. Dan di sini saya tidak mengganti. Yang saya ganti adalah piston dan suara krocak-krocak biar hilang dan biar halus ya. Dan sekarang mesin ini suara krocak-krocaknya sudah tiada, motor ini tidak ngebul, dan kompresi tambah padat ya gitu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita adakan perayanan dulu. Tidak boleh di blayer-blayer, tidak boleh buat geberan ya. Kita jalankan apa adanya. Setelah mesin panas kita hentikan. Setelah kita hentikan, kalau sudah agak dingin kita buat jalan kembali. Oke, gitu caranya. Kalau kita tidak ada perayanan, nanti akan menjadi fatal ya. Macet 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah total. Gitu, oke. Oke ya teman-teman, ini sudah melihat hasilnya, penggantiannya ini sudah selesai. Total dana ya, ini habis 450 ya. Oke, cukup di sini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.